Selamat sore. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kita untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari teman-teman saya sudah bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Sujud berterima kasih. Kita mau berikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena pengorbanannya yang luar biasa. Karena kasihnya kita anak-anak muda boleh beroleh keselamatan.
Kami berterima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu ada untuk kami anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Yesus, kalau sore hari ini kami boleh ada ya Bapa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, pada sore hari ya Bapa, kami mau datang dengan kepenuhan hati kami ya Bapa. Dengan sepenuh hidup kami ya Yesus, kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Mari Tuhan bertatalah atas pujian kami. Engkau pimpin setiap kami ya Bapa. Engkau pimpin ibadah kami. Dan kami mau serahkan ibadah kami. Dan kami mau siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal bangkit berdiri teman-teman. Kita mengangkat suatu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau tinggikan Yesus karena Dia adalah Raja segala Raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Suara kami katakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia yang menghadirkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak.
silakan duduk kembali. Kita mau terus memuji Tuhan. Sekarang kita mau terbang bersama Tuhan. Kita mau berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami ingin selalu dekat Engkau ya Yesus. Berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Pujian Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja pujian dari pemudinya dipersilahkan.
Puji akan nama Tuhan. Dari sumber berkati pujian dari pemudinya, kita mau jadikan Yesus kekasih jiwa kita. Karena Yesuslah yang mengerti setiap pribadi kita. Puji akan nama Tuhan. Dari sumber berkati. Dan saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, kita mau ingat terus kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan menang
yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat kasih-Mu, kami mau terus menyimpan kasih dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang dikatakan, kita mau terus ingat Tuhan Yesus. Kita mau terus ingat kasih Tuhan yang setia, selalu ada untuk kita. Apapun keadaan kita mau terus mengingat Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Yesus. Saudari Sharon pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa yang selama ini hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, berkati para pemuda dan pemudi remaja yang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan itu dapat memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu
yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi suatu rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari kami dan menjadi terang dan berkat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama ini yang kami terima dalam hidup kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah memuliakan Tuhan pada petang hari ini. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita masih membahas tentang Kaleb. Kita buka dalam Yosua 14 ayat yang ke-7 dan 8. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk bagian yang sejujur-jujurnya, dan kita akan masuk pada tetap pada kebenaran dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua 14 ayat 7 dan 8, ayat 7-nya bagian B ya, dan ayat yang ke-8, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kalau kita perhatikan ayat ini, sangatlah sulit bagi Kaleb pada waktu itu untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kehidupan di tengah-tengah kebanyakan orang yang sezaman dengan dia sudah banyak menyimpang. Bagi Kaleb hal yang sulit, karena orang-orang yang hidup sesamanya sudah banyak yang menyimpang. Kita melihat bahwa 12 pengintai itu melihat, mengamati, mengalami hal yang sama. Berita yang mereka terima, berita yang mereka dapatkan, dan yang akan dilaporkan kepada Musa sebagai pimpinan adalah sama. Yang membedakan Kaleb dan Yosua itu optimis dan yakin bahwa negeri yang diintai itu akan mereka terima dengan kemenangan dari Tuhan. Dua orang menyikapi, melihat, mengalami realitas yang sama, menerima sumber berita yang sama, dan mereka optimis, mereka yakin bahwa negeri itu akan menjadi milik kita, menjadi milik bangsa Israel. Tetapi 10 orang lainnya menanggapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan sebagai sumber berita dengan kepesimisan. Dan mereka meyakini dengan pasti bahwa mereka tidak akan menduduki dan memiliki negeri itu, karena mereka melihat realitas yang ada. Realitas yang mereka lihat gak mungkin, ini 10 pengintai, gak mungkin menduduki atau menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan melihat keadaan yang ada. Kalau keadaan dari hasil tanah, mereka sangat setuju, mereka sangat menyukai, karena ada hasil tandan buah anggur ya. Buah anggur 1 tandan harus digandar, harus dipikul 2 orang. Tetapi mereka yang tidak setuju, yang membuat mereka pesimis adalah orang-orang yang mendiami tanah Kanaan itu. Dicatat dalam Alkitab mereka adalah keturunan raksasa, bukan orang sembarangan, dan mereka pandai berperang. Jadi 10 pengintai ini lebih cenderung untuk melihat keadaan yang ada. Fokusnya kepada keadaan.
Fokusnya kepada apa yang ada di depan mata yang dihadapi. Tetapi fokus Kaleb dan Yosua berdasarkan realita, berdasarkan keadaan, berdasarkan apa yang dihadapi bukan didasarkan pada itu. Tapi didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa mereka pasti memiliki walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Inilah iman, saudara. 10 pengintai keadaan tidak memungkinkan, pasti mereka tidak mungkin menduduki itu. Tapi 2 orang Kaleb dan Yosua keadaan sangat tidak memungkinkan, tetapi pasti ada kemungkinan besar untuk mendudukinya. Ini iman, saudara. Tergantung saya dan saudara menyikapi bagaimana keadaan yang kita alami hari-hari ini. Pandangan kita terhadap dunia hari-hari ini. Firman Tuhan digenapi satu persatu bahwa keadaan dunia semakin hari semakin jahat. Keadaan yang tidak menentu ke depannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada penamatan sekolah Alkitab Batu ya. Kurang lebih 200 lebih orang yang ditamatkan. Nah, di media sosial saya membaca sebuah komentar yang berkata seperti ini. Mau kemanakah mereka setelah ini? Jadi sepertinya berkomentar ini menaruh sesuatu yang pesimis. Ya, yang pesimis. Mereka hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang akan pimpin, yang Tuhan yang akan sertai, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap kita orang yang percaya. Apakah kita menyikapi setiap realitas yang ada dengan iman, dengan percaya bahwa kita pasti dapat menembusnya, atau kita memilih seperti 10 pengintai ini? Keadaan dunia pesimis, kita menjadi pesimis. Keadaan dunia tidak menentu, kita juga menjadi tidak menentu. Ya, mari kita mau belajar dari kehidupan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua melihat realitas yang ada dengan menggunakan iman. Dan meyakini bahwa itu janji Tuhan yang pasti tergenapi. Sebab Tuhan sudah berjanji, tanah itu nanti akan menjadi milikmu. Inilah yang dipegang oleh Kaleb dan Yosua. Ayo pegang janji Tuhan ya. Pegang janji Tuhan. Bahwa kita akan menikmati segala janji Tuhan. Mungkin tidak sepenuhnya kita hidup di dunia. Kita dapat menikmati segala janji Tuhan. Tapi tetap ada janji-janji yang diperlukan guna kebutuhan hidup kita yang Tuhan akan genapi. 10 pengintai sama sekali tidak memegang janji Tuhan. Mari kita lihat Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Bilangan 13, 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Maka dari itu genaplah apa yang dikatakan Ayub, apa yang kutakutkan itulah yang terjadi. Dan kalau saudara membaca pasal
seterusnya dan seterusnya, bahwa Tuhan berjanji membinasakan mereka dan mayat mereka seperti belalang, bangkai belalang. Kita lihat di sini dikatakan Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu. Berarti kita melihat bahwa sudah ada keributan, ketidakpastian, dan ketidakyakinan. Karena dua perbedaan pendapat. Dan kita mau perhatikan dan kita mau kembalikan kepada realitas hidup kita sehari-hari. Lebih kuatan mana saudara? Hal yang positif sama hal yang negatif. Lebih berpengaruh mana yang negatif atau yang positif? Berita negatif 10 orang itu jauh lebih berpengaruh dari berita positif 2 orang. Manusia bukankah seperti itu? Kita bukankah seperti itu? Kita lebih cenderung memberikan respon yang sangat cepat ketika kita mendengar berita yang negatif. Tapi tidak semua yang negatif itu buruk. Dan tidak semua yang positif itu baik. Contohnya ya nanti aja. Kita lihat berita negatif 10 orang jauh lebih berpengaruh dari berita positif 2 orang. Namun Kaleb membawa berita yang sejujur-jujurnya. Berita yang positif. Seharusnya kita harus lebih memilih yang positif, saudara. Yang benar, yang baik. Makanya Paulus katakan apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, enak untuk dipandang mata, mulia, suci, kudus, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita mendengar berita negatif, kita cenderung mengikutinya, saudara. 10 pengintai membawa setengah kebenaran. Nah, sekarang kita masuk tetap pada kebenaran. 10 pengintai membawa setengah kebenaran. Apa kebenarannya? Kok bisa setengah? Yang pertama, dia sama seperti Kaleb. Sama beritanya, isinya sama. Kaleb pun menyampaikan sama. 10 pengintai yang lain sama. Tapi berpegang teguh pada kebenaran, Kaleb membawa kebenaran seutuhnya. Yaitu kita yakini tidak sebab kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya, kebenaran yang utuh. Kita akan menduduki karena itu sesuai janji Tuhan. Tapi 10 pengintai kita, Bapak Ibu, pemuda remaja bisa baca ayat 31 sampai 33. Kita enggak mungkin. Setengah kebenaran bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. 2 orang membawa kebenaran penuh. Kaleb dan Yosua tetap berdiri di atas kebenaran walaupun banyak yang menolak. Coba perhatikan hanya 2 orang yang stand firm, yang tetap berdiri teguh dalam kebenaran. 10 pengintai beserta kurang lebih 600.000 laki-laki mengikuti 10 orang pengintai. Saudara pemuda remaja, coba renungkan hal ini. Tetap berdiri di atas kebenaran walaupun banyak yang menolak. Kaleb tetap konsisten pada apa yang telah dia terima dari Tuhan melalui perantaraan Musa waktu itu. Dia tetap konsisten pada firman Allah. Dia tetap berdiri di atas kebenaran walaupun banyak yang menolak. Walaupun banyak yang tidak menyetujui. Walaupun banyak yang tidak menerima. Dia tetap berdiri di atas kebenaran. Kaleb tetap memegang firman Allah dengan teguh. Gak bergeser sedikit pun.
Nah, bagaimana dengan kita sekarang di tengah keadaan zaman seperti sekarang ini? Dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran yang kita dengar, rupa-rupa khotbah yang kita dengar. Apakah itu menyampaikan kebenaran penuh atau setengah kebenaran? Tuhan mau pemuda remaja di tempat ini benar-benar berpegang teguh pada kebenaran. Sekalipun yang lain menolak kita, tidak menyetujui kita. Resiko pembawa kebenaran itu ada dua. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Kebenaran itu memahitkan, saudara. Pahit, tapi menyembuhkan. Kebenarannya akan bawa kita kepada kerajaan surga yang mulia. Bagaimana kita yang hidup di tengah keadaan zaman seperti ini? Firman Allah jelas katakan, jaga kekudusan hidup. Kita enggak mau kompromi dengan dosa. Kita enggak mau ikut-ikutan yang enggak benar. Walaupun resikonya kita mungkin punya teman sedikit. Resikonya kita dikatakan sok suci lo, sok alim lo, sok kudus. Ayo merokok. Kalau kamu nggak ngerokok, perhatikan. Teman baik itu rusak karena dari temannya sendiri. Maka dari itu hati-hati berkata. Kadang-kala ketika kita mendengar perkataan itu kita berpikir, ayo merokok, kalau nggak merokok kamu nggak gentle. Dari situ kan kita sepertinya mengolah ya. Oh iya, berpikir, oh dengan merokok jadi aku jadi gentle. Padahal sekalipun nggak merokok, engkau tetap gentleman, bukan gentle girl. Jelasnya saudara. Oh kalau nggak ngerokok kamu jadi cewek, buktikan di depan saya kalau orang nggak merokok terus dia jadi cewek. Hai. Pakai make up, pakai lipstick, itu di sana banyak. Lady boy di sana banyak. Pengen ketemu banyak lady boy, pergi ke Thailand. Nggak ada cerita. Itu hanya untuk istilahnya mencuci otak kita. Supaya statement-statement negatif itu tidak kita terima. Tapi setelah saudara mengikutinya, orang yang nawari saudara itu nggak akan peduli lagi dengan saudara. Nggak akan memperhatikan saudara. Janganlah ikut-ikutan. Punya prinsip. Harus sejak muda punya prinsip. Gak gampang anut grobyuk. Punya prinsip. Berpegang teguh pada kebenaran. Dan 10 pengintai ini saudara, itu gambaran banyak orang Kristen yang sama seperti 10 pengintai lainnya. Tidak memegang teguh kebenaran yang utuh. Banyak orang Kristen yang seperti ini saudara. Sama seperti 10 pengintai, tidak memegang kebenaran dengan utuh. Dan mari kita lihat kembali pada Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Kita melihat bahwa Kaleb menyaksikan sesuatu yang terjadi, bahwa yang membawa setengah kebenaran, yang membawa berita negatif, membuat tawar hati banyak orang. Dan Kaleb menyaksikan itu, saudara. Menyaksikan itu.
Ada kalanya bahkan orang Kristen sendiri banyak membuat tawar hati orang Kristen yang lain. Untuk apa kamu pergi ke gereja? Ya enggak kaya-kaya kok. Kita mulai berpikir, untuk apa kamu menyembah Tuhan Yesus sekalipun dia Kristen? Toh nyatanya hidupmu ya seperti ini, banyak masalah. Sehingga kita berpikir, oh iya, iku sing jarang nang gereja, makmur-makmur aja. Sehingga kita berpikir seperti itu. Jadi mempengaruhi kita, mengombang-ambingkan kita. Ya. Jadi kalau motivasi kita ke gereja hanya cari berkat, saudara, apa bedanya dengan Gunung Kawi? Lebih baik ke Gunung Kawi sana cepat, tapi tuntutannya juga cepat. Sapi 1 ekor. Piro 35 sampai 40 juta. Mana gak kaya, gak berhasil, rugi. Kalau kita ke gereja, yang kita cari hanya kesembuhan, hanya mujizat, hanya material, materi-material saja. Tidak lama saudara seperti Eropa terjadi. Saudara kalau sekali-sekali saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta-pendeta Amerika sana di YouTube yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Khotbahnya selalu berorientasi pada keberhasilan, kekayaan materi. Makanya ketika menghadapi goncangan, mereka gampang mundur. Kaleb menyaksikan apa yang terjadi, tawar hati. Namun ada satu hal yang saudara bisa pelajari dari ayat yang ke-8 ini. Bahwa suatu keindahan yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-8 ini. Sekalipun 10 pengintai yang lain membuat hati bangsa Israel tawar, Kaleb tetap menyebut 10 pengintai itu sebagai saudara-saudaranya. Kaleb tidak menyebut mereka sebagai musuh atau sebagai biang kerok atau penyebab pemberontakan kepada Tuhan. Dan ini manusia langka, saudara, yang Tuhan hari-hari ini cari. Engkau sudah disakiti, engkau sudah dibully, engkau sudah dihina, engkau sudah dicaci maki. Hari-hari ini viral ya, seorang video anak kecil. Dia bersekolah dan dia hanya seorang Kristen, seorang Katolik di sekolahnya. Hari-hari ini viral. Dia bercerita, apa yang salah dengan saya? Saya bersekolah untuk menuntut ilmu, tetapi teman-temannya berkata, untuk apa kamu nyembah patung? Nyembah Yesus, percaya Alkitab. Mari kita lihat. Lihat lingkungan sekolah saudara. Teman-teman saudara. Sudah dicekoki rasa intoleransi. Berbeda dengan saya sekolah dulu, saudara. Zaman saya sekolah itu berteman ya berteman. Agama ya memang benar-benar dikesampingkan. Benar, saudara. Dikesampingkan, berteman ya berteman tanpa memandang agamanya apa. Enggak ada zaman saya sekolah dulu seperti itu. Oh kamu Kristen? Enggak ada. Tapi lihat sekarang. Bahkan pembubaran ibadah di Kediri itu seorang guru pegawai negeri. Apa yang ditanamkan dalam otak mereka? Apa yang ditanamkan dalam sanubari mereka? Bukankah pegawai negeri disumpah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Tapi kenapa seorang guru pegawai negeri
berani membubarkan ibadah yang ada karena dirasa mengganggu. Kita melihat, saudara. Tapi kita mau seperti Kaleb. Aku tetap mengasihi mereka. Aku tetap menyebut dia saudara-saudaraku. Pengaruh 10 pengintai yang membawa setengah kebenaran lebih kuat sehingga ratusan ribu bahkan jutaan manusia Israel lainnya menjadi tawar hati, meragukan janji Tuhan dan melawan Tuhan. Ada tipe-tipe orang Kristen seperti ini. Mentoleransi dosa. Berkompromi dengan sesuatu yang salah. Sudah tahu itu salah bukan dibenarkan, tapi malah didukung. Mentoleransi dosa. Gak apa-apa, sikit-sikit kok, sedikit-sedikit gak apa-apa. Cicip-cicip gak apa-apa. Gak apa-apa kok hamil di luar nikah. Tuhan ampuni, hati-hati saudara. Makanya saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini benar-benar selalu mewanti pemuda remaja di tempat ini. Jaga dirimu baik-baik. Salah satu atau salah dua harus berani menolak. Jangan salah satu atau salah duanya sama-sama gelem. Nanti aku tanggung jawab kok, santai aja. Lihat, saya tadi katakan tidak semua yang negatif itu buruk, tidak semua yang positif itu baik. Kalau saudara melakukan hubungan di luar nikah, sayang, aku positif. Buruk apa baik, saudara? Terus marak DB, marak penyakit, marak COVID. Aduh, Tuhan tak. Hasil pemeriksaan Anda negatif COVID. Seneng tuh. Jadi tidak semua yang negatif itu buruk, tidak semua yang positif itu bagus. MBA, merit BA accident, kecelakaan. Oh Tuhan tolong ampuni, aku positif Tuhan. Mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau saudara nikah resmi, sayang aku positif puji Tuhan. Tapi kalau belum pernikahan resmi sudah positif duluan. Tapi kalau zaman sekarang berbeda sekali, saudara. Bahkan itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Ya. Besok pemberkatan, malamnya melahirkan. Ada, saudara. Luar biasa. Jangan berkompromi dengan dosa, dengan sesuatu yang salah. Sudah tahu itu salah, Amsal katakan, orang benar melihat malapetaka, dia lari dan bersembunyi. Tetapi orang bodoh melihat singa di jalan, dia lari mendekat. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menegur bahwa itu salah, yang benar seperti ini. Yang kedua, lebih baik tinggalkan, gak usah melok-melok. Gak peduli orang mau katakan apa. Dan lihat banyak orang Kristen yang lebih banyak mendukung sesuatu yang salah daripada menolak yang salah. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Kaleb tetap berdiri teguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak tergoyahkan dan tergoncangkan. Dia punya prinsip hidup yang dia pegang teguh dalam ia mengiring akan Tuhan. Engkau mengiring Yesus, engkau harus punya prinsip yang teguh.
Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya keselamatan. Sekalipun kita melihat di luar sana iman Kristen diserang habis-habisan, Alkitab kita diserang habis-habisan, tapi perhatikan yang nyerang sampai sudah enggak ada, Alkitab kita tetap ada. Yang nyerang sudah capek, bahkan sudah mati, Alkitab kita masih ada. Adakah pemuda remaja ketika engkau menonton video atau menonton media sosial tiba-tiba muncul penyerangan kekristenan? Alkitabmu palsu lah, Alkitabmu wis enggak asli lah, Tuhanmu kok gini lah, gitulah, terus saudara goyah. Kau harus punya prinsip dalam mengiring akan Tuhan. Punya iman yang tidak tergoyahkan dan tergoncangkan. Kaleb dan Yosua tidak malu. Dia tidak takut walaupun sendirian. Dan hasil akhirnya lah yang membuktikan. Kita buka Bilangan 14. Bilangan 14, kita lihat hasil akhirnya. Bilangan 14 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Kita lihat pasal 32 ayat yang ke-12. Tetap pada kitab Bilangan, pasal 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Biarlah orang lain melakukan ketidakbenaran, tetapi aku mau tetap melakukannya walaupun sendirian. Tidak ada orang yang mendukung, bahkan banyak yang menentang. Prinsiplah seperti Kaleb saat dia bersaksi, aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tidak tergeserkan, tidak tergoyahkan, tidak teralihkan. Ayo sejak muda saudara, punya prinsip. Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap taat akan firman Allah. Tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-10. Mazmur 119 ayat yang ke-10 sampai 12. Mazmur 119 ayat 10 sampai 12, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu
kepadaku. Kita buka ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat 15 dan 16. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Sudah ketemu sama-sama, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tuhan mau kita hidup tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang hidup tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hati ini, saudara. Ini angkatan-angkatan yang jahat. Orangnya bukan orangnya yang jahat, tapi ada kuasa iblis yang hari-hari ini membuat berbagai macam rupa-rupa kejahatan. Dan Tuhan mau kita menjadi berbeda. Kita tidak memiliki hati yang bengkok, atau yang sama-sama dalam kesesatan, atau sama-sama sesat. Tapi kita dapat terus bercahaya, itu yang Tuhan mau. Sehingga pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya, engkau bersusah-susah, engkau berlelah-lelah mempertahankan kebenaran. Engkau bersusah-susah, engkau berlelah-lelah mempertahankan hidup sesuai dengan firman Allah. Engkau akan diberikan kemuliaan. Bagaimana caranya? Berpegang teguh pada firman kehidupan. Ayo baca Alkitabmu. Jangan baca FF-mu terus. Jangan baca ML-mu terus. Jangan EP terus yang diisi paketan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Contohlah tokoh-tokoh di Alkitab mereka yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Timotius mendapatkan perintah dari iman, dari neneknya, dari orang tuanya, untuk selalu membaca firman kebenaran. Berpegang teguh pada firman kebenaran. Itu akan menjaga kita untuk tetap dalam kebenarannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Dialah kebenaran itu. Yesus itu, sekali Yesus tetap Yesus. Setialah sejak muda, saudara. Cari Tuhan sejak muda. Tuhan akan tuntun kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Kami ikuti kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ini kami nyatakan di hadapan Kau, ku nyatakan janjiku kepadamu.
kami hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan, oh Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih Kau yang telah menyelamatkan kami, selamatkanku. Ya, berikan kita hidup dan pengharapan. Kan ku hidup dan pengharapan, hidup kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan, selama ku hidup. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Di tengah-tengah kepesimisan yang ada, di tengah-tengah ketidakpastian hidup yang ada, arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, ini Tuhan, setiap kali kami masih hidup, di saat kami masih hidup, kami mau hidup bagi Tuhan di segala aspek hidup kami. Tetap menyembah. Oh haleluya, ralabarabas. Oh haleluya, rabarabaya zakara labarabarabarabas. Haleluya, Tuhan tolong. Tuhan memberkati remaja pemuda di sini. Tetap berpegang teguh dan mengiring Tuhan sepenuh hati. Tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Roh Kudus, tolong setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Dengan segala apa yang kami kerjakan, dengan segala apa yang kami lakukan. Di masa-masa pemuda dan remaja kami hidup bagi Yesus. Ya, prinsip kehidupan.
Iring dia dengan sepenuh hati sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Miracle berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin tetap mengikut dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap bersinar seperti bintang-bintang di langit di antara orang-orang yang diangkatan yang telah bengkok ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan. Kita ingat satu pujian. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Besok pagi sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya setengah 9 dan Selasa doa pemuda remaja. Bagi pemuda remaja yang ingin mengikuti youth camp dengan biaya 425 ya sampai bulan Juni, bisa mendaftarkan atau menyampaikan kepada saya, nanti saya daftarkan. Ya, selamat kepada Mbak Vivi, dapat hadiah door prize ikut youth camp gratis waktu acara KKR pemuda remaja di Sayin Altar ya. Mungkin ada yang mau menemani Mbak Vivi, dipersilakan. Atau ada pengumuman dari Bu Ketua? Oh, belum ada. Menunggu pengumuman program kegiatan kita. Terus berdoa supaya Tuhan tolong senantiasa. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita ingat satu pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku berseru, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita tinggikan Dia di atas segalanya, di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Memberkati setiap generasi muda. Tuhan yang menjaga langkah-langkah hidup mereka untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Pengurus pemuda remaja diberkati, setiap kami diberkati, sekolah kami, pendidikan kami, pertemanan kami, pelayanan dalam keluarga, maupun rencana-rencana masa depan kami, langkah-langkah selanjutnya akan kami ambil ke depan. Kami percaya Tuhan beserta, Tuhan menolong, dan Tuhan membela, menjadikan segalanya berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami hingga tiba di rumah dengan selamat. Sepanjang malam hari ini pun Tuhan menjaga, melindungi kami. Besok bangun dalam keadaan tubuh sehat, kami boleh kembali beraktivitas. Terlebih dari itu, kami menyediakan waktu yang khusus untuk kami beribadah kepada Tuhan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, beserta kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.